Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kiranya Bapak, Ibu, dan sahabat selalu dalam kondisi yang sehat juga diberkati Tuhan di tahun baru 2024 ini. Podcast Majalah Narwastu kembali hadir menyapa para sahabat. Ini merupakan podcast ke-94 sekaligus menjadi podcast yang pertama di tahun 2024 ini. Kami juga menyampaikan selamat Natal 2023 dan tahun baru 2024 bagi seluruh sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Di kesempatan ini, kami juga mengundang Bapak Pendeta Dr. Tema Adi Putra Hareva. Ia merupakan sahabat Narwastu dan juga anggota panitia sekaligus MC di acara ibadah syukur Natal dan Tahun Baru Keluarga Besar Majalah Narwastu yang akan diadakan pada hari Jumat 12 Januari 2024 di Gedung Sopomar Pingkir HKBP Jakarta Timur. Langsung saja saya sapa. Halo Bang Pendeta Tema, apa kabarnya? Kabar baik, salam Bung Timothy, dan salam juga untuk semua sahabat Narwastu. Puji Tuhan. Baik Bang Tema, saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Sama-sama, Tuhan Yesus memberkati kita di tahun baru ini, kuat dalam iman. Amin, amin. Kita mungkin langsung saja Bang ke perbincangan kita nih. Ibadah syukur Natal dan Tahun Baru Keluarga Besar Majalah Narwastu ini kan udah semakin dekat nih Bang. Di tanggal 12 Januari nanti kita akan menggelar ibadah syukur bersama. Sebagai anggota panitia dan MC di acara ini, persiapan apa yang sudah Abang siapkan untuk acara kali ini Bang? Baik, terima kasih Bung Timothy dan sahabat Narwastu. Pertanyaan persiapan apa yang sudah ada? Ya, saya harus mulai dulu dari hati saya ya. Karena hati saya memang sudah menyatulah dengan tim Narwastu karena kita sudah kenal bertahun-tahun ya. Sama dengan visi misi yang sama, media ya, pelayanan media. Nah, jadi dengan demikian maka saya merasakan sentuhan kekeluargaan yang luar biasa dari tim Narwastu ya, yang dipimpin oleh Bapak John Romunte. Nah, dengan latar belakang seperti itu, maka komunikasi jadi lancar dan terbuka kan begitu ya. Sehingga mau tidak mau, ya saya selalu dapat informasi terbaru, bahasa kerennya update kan begitu ya. Nah, jadi untuk persiapan saya pribadi, karena bagian dari keluarga Narwastu yang sudah bertahun-tahun, ya saya sukacita saja, selalu sukacita. Dan tetap mensupport, mendukung, karena bagaimanapun juga Narwastu sebagai media Kristiani itu posisinya sangat penting. Ya, bukan hanya di kalangan umat Kristiani, tetapi juga untuk masyarakat umum. Ya, karena ini juga kan kita bagian dari bangsa dan negara, gitu kan ya, rakyat, masyarakat. Nah, saya lihat sejauh ini dan juga termasuk saya dengar info-info terbaru, ya Narwastu sudah lakukan persiapan yang sudah terus mendekati tuntas maksimal kan begitu ya, menuju hari H begitu kan, mengundang figur-figur, sahabat-sahabat, mitra-mitra ya, dan juga tokoh-tokoh Kristiani yang mungkin tanda petik kategori alumni ya, diundang untuk hadir. Juga susunan acara sudah dipersiapkan. Dan kemudian juga tempatnya ya sejauh ini terulang lagi tempat tahun lalu kan, di Gedung Sopomar Pingkir ya, di Cakung itu kan, ya itu juga tempat yang lumayan bagus lah. Nah, jadi terutama memang kalau dikatakan simpulannya bahwa memang persiapan di dalam kasih dan penyertaan Tuhan sudah menuju ke hari H ya, dan tentu sampai dengan menuju hari H, dukungan doa, dukungan lain-lain dari sahabat Narwastu, tokoh-tokoh Kristiani tentunya masih bisa terbuka untuk itu kan begitu ya. Jadi begitu Bung Timothy, tinggal kita dalam pengertian susunan acara ya, biarlah itu Tuhan berkati. Karena ada satu yang istimewa juga, saya dengar dari pemimpin Narwastu, nanti ada doa khusus untuk sahabat-sahabat Narwastu, mitra-mitra Narwastu yang menjadi caleg ya, calon anggota legislatif di Dewan. Dan itu juga menurut saya bagus sekali ya, kepedulian mendukung perjuangan
sahabat-sahabat kita ya yang caleg Kristiani. Kira-kira seperti itu. Oke, karena tadi Abang sudah menyinggung tentang doa bersama dengan caleg dan mendoakan para caleg ini, memang agak berbeda Bang tahun ini. Ya. Karena ada penambahan terkait dengan doa bersama caleg ini, selain itu juga ada pemilihan 21 tokoh Kristiani. Iya, betul. Sebenarnya apa yang melatar belakangi sehingga para caleg ini akhirnya diundang dan didoakan? Ya, jadi ya dari informasi yang kita tahu bersama kan begitu ya, dari informasi yang kita tahu bersama, memang misinya bagus ya. Kalau dianggap itu sebagai latar belakang, misinya bagus ya, berarti perjumpaan antara tokoh-tokoh Kristiani, sahabat-sahabat Narwastu ya, mitra-mitra Narwastu dengan caleg-caleg yang juga kategori masuk sebagai sahabat Narwastu kan. Yeah. Nah, itu artinya apa? Kita mensupport perjuangan ya umat Tuhan, umat Kristiani yang rindu masuk di dewan kan begitu ya. Tuh. Nah, untuk bisa masuk ke dewan itu kan tidak mudah kan ya. Perlu ada semangat juang. Apalagi sekarang ini ya kita jujur lah, kalau kita keluar dari rumah sudah banyak ya spanduk kampanye ya. Iya. Tapi kan itu tidak cukup begitu saja, ya kan? Iya. Di situ perlu ada yang namanya semangat juang dari dalam. Dari dalam apa itu? Dari dalam keluarga, ya. Keluarga Narwastu ini kan besar ya anggotanya ya, makanya ada istilah sahabat Narwastu ya, atau juga ada istilah lain Forkom Narwastu secara khusus. Nah, jadi saya percaya dengan adanya kegiatan doa untuk caleg-caleg ini, itu tentu dilatar belakangi karena rasa kasih dari Narwastu, rasa seperjuangan dari kita semua, tokoh-tokoh Narwastu yang mendukung perjuangan dari sahabat Narwastu yang berjuang untuk bisa tembus jadi caleg. Dan saya sangat percaya ya, ketika Tuhan beracara tidak ada yang mustahil. Amin. Begitu kan ya. Ya. Nah, demikian pula support danti dari tokoh-tokoh Kristiani. Saya juga sangat percaya kehadiran tokoh-tokoh Kristiani pilihan Narwastu itu kan diantara mereka kan juga ada yang sudah anggota legislatif kan. Iya. Ada juga yang pernah jadi anggota legislatif dan juga duduk di jabatan-jabatan pemerintahan. Pertemuan di acara nanti tanggal 12 Januari itu kan indah ya. Iya. Indah ya, artinya ada supporting secara pribadi dari teman-teman tokoh-tokoh Kristiani untuk caleg-caleg itu, dan ada doa khusus dari hamba-hamba Tuhan. Tentu nanti hamba-hamba Tuhan yang hadir juga turut mendoakan dan tumpang tangan begitu ya. Dan itu menurut saya secara iman Kristiani sangat bagus. Kalau ditanya tentang harapan pribadi apa yang mungkin bisa Bang Tema sampaikan terhadap para caleg-caleg Kristiani yang akan hadir nanti? Ya puji Tuhan lah ya. Kalau mau dikatakan bagaimana perasaan saya sampai saat ini melihat ada, jangankan dulu caleg ya, Iya. anggota dewan yang Kristiani saja yang ada di dewan ya, baik itu level provinsi maupun Indonesia begitu kan ya, Senayan. Saya bangga ya. Saya bangga dan senang karena bagaimanapun juga aspirasi dan kerinduan umat Kristiani kan bisa diperjuangkan ya melalui legislasi kan begitu ya. Betul. Nah, jadi setiap periode kan pasti ada turun naiknya ya. Iya. Yang sudah duduk ya puji Tuhan bisa masuk lagi. Tapi kadang-kadang juga kan tidak masuk lagi tapi digantikan oleh generasi baru. Nah, pengertian generasi baru yang ada inilah yang ada di hati dan pemikiran saya, ya caleg-caleg yang sekarang sedang berjuang. Nah, jadi harapan saya adalah ya kita berdoa dengan sungguh-sungguh dengan iman percaya supaya bisa menang ya, bisa tembus jadi anggota dewan, dan tentu saja kalau sudah jadi anggota dewan ya bawalah suara rakyat kan. Betul. Suara rakyat secara umum dan secara khusus juga suara rakyat atau masyarakat Kristiani. Masih banyak sekali PR-PR yang harus diperjuangkan oleh caleg-caleg yang nanti akan jadi anggota legislatif itu, khususnya dari persoalan umat Kristiani. Dan itu adalah harapan kita. Iya. Jadi ketika kita sebagai umat Kristiani punya harapan untuk diperjuangkan, maka kita juga terdorong berharap supaya caleg-caleg ini tembus masuk. Ya kan? Karena aspirasi itu nanti akan menjadi sesuatu bahan perjuangan di sana. Oke. Intinya di situ, Bung Timothy. Oke, untuk yang terakhir Bang, ada nggak imbauan yang Abang juga ingin sampaikan terhadap tokoh Kristiani yang alumni dan yang
terpilih tahun 2023 nanti. Ya, terima kasih. Jadi jujur ya, saya sudah membaca majalah Narwastu edisi khusus Desember Januari, begitu ya. Iya. Di situ ada 21 tokoh Kristiani yang terpilih, ya. Ada profilnya. Ada. Saya lihat nama satu-satu begitu kan ya. Kemudian siapa dia, dalam artian apa profesinya, apa kegiatannya, apa pelayanannya, dan bagaimana cerita perjuangan hidupnya. Saya senang sekali membaca itu ya, mengetahui itu ya. Nah, tentu saja kehadiran tokoh-tokoh yang nanti akan mendapatkan figura penghargaan itu, maka itu adalah sesuatu momentum yang sangat indah. Akan lebih indah lagi bila ya tokoh-tokoh Kristiani yang sudah terpilih dari tahun ke tahun, biarlah tumbuh rasa kangen, rasa silaturahmi, rasa kebersamaan kekeluargaan untuk hadir. Dengan kehadiran saja untuk saya pribadi terlepas kangen begitu. Iya. Ya. Tapi untuk yang lain-lain tentu bukan hanya sekedar kangen kan, bisa jadi bahan untuk kita berdiskusi, bisa mensupport dan bisa bekerja sama untuk hal-hal lain lah untuk membangun pribadi dan kegiatan-kegiatan pelayanan. Jadi saya jujur juga secara pribadi, mari sahabat Narwastu dan juga tokoh-tokoh Kristiani yang tanda petik alumni itu, hadirlah, kita support acara ini dari berbagai sisi dan kita tentu pasti mendapatkan berkat rohani di situ kan. Di samping nanti ada acara ramah tamah dan sebagainya, ada acara hiburan, ada acara ngobrolnya dan sebagainya. Nah, untuk itu saya ingatlah ada satu firman Tuhan untuk kita boleh juga jadi penyemangat ya. Ini di dalam Injil Matius 18 ayat 20 ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Persekutuan Narwastu yang saat ini nanti terwujud dalam acara Natal dan Tahun Baru, di situ Tuhan hadir. Amin. Dan kita sangat menikmati ketika Tuhan hadir melalui kebenaran firman-Nya dan jamahan kasih-Nya. Amin. Jadi ayo sahabat-sahabat Narwastu, tokoh-tokoh pilihan Narwastu, tahun ke tahun, kita jumpa nanti di Sopo Mampingkir tanggal 12 Januari sore hari ya. Iya. Puji Tuhan. Oke, baik Bang Tema, terima kasih atas waktunya sudah boleh berbincang bersama dengan kami di podcast pertama kami di tahun 2024. Oh, selamat ya, podcast pertama di tahun 2024. Puji Tuhan. Oke, baik. Demikianlah perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Tema Adi Putra Hareva terkait dengan acara ibadah syukur Natal dan Tahun Baru Keluarga Besar Majalah Narwastu yang akan dilaksanakan pada Jumat 12 Januari 2024 di gedung Sopo Marpingkir HKBP Jakarta Timur. Kami undur diri. Shalom. Salam kasih Narwastu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati.